Apakah Anda tahu ada klaim yang menyatakan bahwa Islam memiliki dasar yang mengakomodasi praktik perbudakan? Secara historis, klaim semacam ini tidaklah baru. Sejumlah pikiran telah mengusung argumen semacam itu. Namun penting bagi kita untuk menelaah dan mengkaji kebenaran di balik klaim tersebut. Sebelum munculnya Islam, perdagangan budak memang telah menjadi praktik umum dalam ranah sosial Arab pra-Islam. Namun, apakah keberadaan praktik ini dapat dianggap sebagai indikasi bahwa Islam secara inheren mendukung praktik perbudakan? Mari kita bahas secara singkat. Beberapa penulis barat berpendapat bahwa Islam mendasarkan diri pada perbudakan. Mereka mengacu pada sejarah Arab pra-Islam yang terlibat dalam perdagangan budak untuk mendukung klaim ini. Namun, klaim tersebut menimbulkan pertanyaan karena Islam sebenarnya bertujuan untuk menghapuskan perbudakan. Meskipun sejarah pra-Islam mencatat praktik perbudakan, Islam datang untuk mengubah paradigma tersebut. Hari ini kita tahu bahwa banyak peradaban menggunakan perbudakan sebagai cara kerja sebelum Islam muncul. Misalnya piramida Mesir, tembok besar Cina, dan kota-kota bangsa Babel dibangun oleh budak. Namun, Islam berbeda. Islam tidak membangun kekaisaran dengan memperbudak orang lain. Sebaliknya, Islam didasarkan pada prinsip bahwa semua manusia setara dan saling berhubungan. Pemimpin Islam menyadari bahwa menghapus perbudakan secara langsung akan menciptakan kekacauan. Sebagai gantinya, Islam memperkenalkan program untuk mengintegrasikan budak ke dalam masyarakat bebas secara bertahap, sehingga perbudakan dihilangkan dari masyarakat Islam. Semua budak harus diberi pendidikan. Orang Islam memiliki kewajiban memberi makan dan pakaian kepada budak mereka dengan layak, sama seperti mereka memberikan untuk diri mereka sendiri. Jika seorang budak menginginkan kebebasannya, mereka harus diberikan bantuan dalam bentuk uang dan alat untuk memulai kehidupan yang mandiri. Perlakuan kasar terhadap seorang budak secara resmi dianggap sebagai alasan untuk membebaskannya. Selain itu, dalam beberapa kasus, membebaskan budak dianggap sebagai tindakan paling mulia, bahkan setara dengan melakukan ibadah dan puasa. Penindasan dan eksploitasi budak merupakan kejahatan yang sangat dimurkai dalam ajaran agama Islam. Dalam pandangan yang mulia, setiap jiwa memiliki martabat yang tak terhingga, yang harus dihormati dan dilindungi oleh semua individu dan masyarakat. Allah berfirman yang artinya, orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Apabila hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Al-Quran Surat An-Nur ayat 33. Dalam lingkup hukum, praktek perbudakan telah kehilangan relevansinya. Pada era yang lampau, Islam mengupayakan penciptaan kondisi terbaik bagi budak. Budak, baik itu laki-laki maupun perempuan, memiliki hak untuk memohon pembebasan dengan ketentuan yang jelas, yaitu melalui surat keterangan yang menetapkan jumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh kebebasan. Mereka juga diberi kesempatan untuk bekerja secara halal sambil menantikan pembebasan mereka, serta diberi izin untuk menikah dan membangun keluarga. Permintaan semacam itu tidak boleh ditolak jika disampaikan dengan sungguh-sungguh. Dan pemilik budak diwajibkan untuk memberikan dukungan finansial dari sumber daya pribadinya agar budak tersebut dapat mencapai kemerdekaannya. Di masa lalu, di beberapa tempat di mana perbudakan dianggap legal, ada seorang yang zalim seperti Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik di kota Madinah, yang terlibat dalam praktik yang sekarang kita kenal sebagai trafik budak putih. Tindakan ini bukan hanya kejam, tapi juga sangat terkutuk. Meskipun perbudakan telah dihapuskan di negara-negara modern, trafik budak putih masih menjadi ancaman yang menganga.
Perbuatan ini juga ditegaskan sebagai perbuatan yang tercela dalam ajaran Islam, serta perdagangan semacam itu benar-benar merendahkan martabat manusia. Namun, di tengah kegelapan yang menyelimuti, cahaya harapan tetap bersinar bagi para budak yang terzalimi. Sebab, belas kasihan Allah mencakup semua makhluknya, bahkan yang paling terpinggirkan sekalipun. Dalam sebuah kisah, budak-budak di era Islam diberikan kesempatan yang luar biasa untuk meraih kebebasan dan mencapai puncak kesuksesan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Dengarkanlah dan taatilah, walaupun orang yang dipercayakan untuk memimpin kalian adalah seorang hamba sahaya Habasyi atau Ethiopia yang kepalanya seperti kismis." Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sejarah Islam yang diisi oleh kisah-kisah inspiratif seperti Bilal al-Habasyi yang dulunya seorang budak dari Ethiopia dan kemudian menjadi sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Bilal terkenal dengan suaranya yang merdu dan dipilih mengumandangkan adzan kepada umat Islam untuk menjalankan sholat selama masa hidup Nabi. Selain itu, terdapat Zaid bin Haritsah, seorang budak yang diangkat anak oleh Nabi Muhammad SAW dan dibesarkan dengan kasih sayang, sehingga dia tumbuh menjadi salah satu jenderal terbesar dalam sejarah Islam. Dalam sejarah Islam, kita menemukan kisah-kisah penuh inspirasi tentang orang-orang yang dulunya adalah budak. Namun kemudian mereka bangkit dan meraih kekuasaan serta kejayaan bagi umat muslim. Contohnya adalah Abu al-Miskafur, seorang budak dari Sudan yang naik menjadi penguasa Mesir dan Suriah. Dan namanya sejak itu menjadi simbol kepemimpinan yang bijaksana dalam Islam. Dalam kajian sejarah Islam itu, kita menemukan fenomena yang menarik, di mana individu-individu yang sebelumnya berstatus sebagai budak mampu meraih posisi kekuasaan yang signifikan, serta mencapai kemenangan penting bagi komunitas umat muslim. Contoh lainnya adalah Malik Ambar, figur budak Afrika yang mencapai puncak keberhasilan sebagai pemimpin yang cerdas, bahkan menjabat sebagai salah satu nawab atau pangeran muslim di tanah India. Peran signifikan yang dimainkan oleh individu-individu seperti ini mencerminkan pengaruh besar Islam dalam membuka peluang kesetaraan sosial, politik, dan ekonomi bagi para budak. Keberhasilan mereka menegaskan bahwa latar belakang keturunan, etnisitas, atau kondisi kelahiran tidak seharusnya menjadi penghalang bagi seseorang dalam mencapai prestasi atau memberikan kontribusi berarti dalam konteks dunia muslim. Dengan demikian, klaim bahwa Islam membenarkan praktik perbudakan adalah sebuah kesalahpahaman yang mendasar dan tidak memperhitungkan secara tepat kompleksitas sejarah serta nilai-nilai mendasar yang terdapat dalam ajaran Islam. Beberapa orang cenderung melupakan perbedaan signifikan antara konsep perbudakan dalam konteks masyarakat Islam dan gambaran perbudakan yang dipahami melalui narasi kolonialisme imperial. Jarak antara keduanya jelas terlihat, terutama ketika kita menyaksikan kekejaman yang dilakukan di koloni-koloni imperialis, di mana orang-orang dari India dan Afrika dipaksa atau diculik untuk diperbudak di ladang-ladang tebu di Hindia Barat. Setiap bentuk ketidakpatuhan diberikan hukuman yang kejam, seperti digiring telanjang di atas sarang semut atau meledakkan diri mereka dengan pupuk mesiu untuk hiburan semata. Namun, apakah kita bersedia untuk mengkaji realitas tenaga kerja kontrak yang masih berlaku di negara-negara yang menyandang label negara demokrasi? Generasi pekerja yang terjebak dalam lingkaran eksploitasi pertanian merupakan contoh nyata dari perbudakan ekonomi masa kini. Perintah-perintah Islam terkait budak pada masa lalu justru menyoroti aspek kemanusiaan yang lebih baik jika dibandingkan dengan penderitaan yang dirasakan oleh budak-budak modern. Setidaknya, budak-budak pada zaman dahulu masih memiliki harapan untuk memperoleh kebebasan. Abu A'la Maududi, seorang sarjana muslim kontemporer, dengan tajam menjelaskan bahwa Islam secara tegas menolak segala bentuk perbudakan yang membatasi kemajuan manusia atau menghalangi mereka untuk meniti jalan kebaikan dan kebajikan. Islam membawa pesan pembebasan manusia dari segala bentuk tirani dan penindasan, baik itu dalam bentuk kekerasan fisik maupun ketakutan yang memaksa manusia
untuk melanggar prinsip-prinsip moral serta merampas martabat, kehormatan, harta, dan bahkan nyawa. Prinsip-prinsip Islam tentang perdamaian tidaklah berarti menerima kesepakatan yang merendahkan atau mengeksploitasi martabat manusia. Perdamaian dalam Islam bukanlah hasil dari penindasan atau penghinaan, tetapi berakar pada nilai-nilai martabat, kebebasan, dan keamanan yang universal. Dalam Islam, perdamaian adalah panggilan untuk menegakkan keadilan dan kemanusiaan, bukan untuk tunduk kepada tirani atau penindasan yang tidak beralasan. Wallahu a'lam.